Halo guys, jumpa lagi dengan Drive N yang kali ini akan mengulas kisah kehidupan dalam sebuah novel yang berjudul Bidadari Lembah Sunyi. Cerita diawali dari rasa penasaran seorang gadis kota yang setiap tahunnya pasti diajak ke makam tua oleh kedua orang tuanya. Setiap tahun atau setiap pulang kampung, ia pasti datang ke makam itu. Dialah Rahika, gadis pintar yang saat ini masih kuliah semester akhir di universitas terkenal di Jakarta. Ia hanya berdiri saja di depan makam sambil memandangi ayahnya yang sangat kusuk berdoa. Bukan hanya ayahnya, namun ibu dan pakdenya juga sangat konsentrasi. Ia tidak bisa meniru yang dilakukan orang-orang itu. Rasa penasaran yang hinggap di benaknya tetap mengganggu konsentrasinya. Ia masih belum tahu datang ke makam itu ziarah ke makam siapa. Jasad yang terkubur itu masih menjadi misteri yang membuat dirinya tidak habis pikir kenapa nama yang tertulis di batu nisan itu sama persis dengan namanya, Rahika Nanda Pratiwi. Setiap kali sepulang dari makam itu, ia selalu bertanya kepada ayah ataupun ibunya, namun mereka hanya terdiam dan mengalihkan pembicaraan. Waktu itu pernah bertanya kepada pakdenya yang bernama Teguh, namun pakdenya menjawab sambil bercanda. Ia berkata bahwa sosok yang dikuburkan di makam itu seorang bidadari yang sangat cantik. Ketika ia bertanya lebih jauh, Teguh pasti mencari cara untuk mengalihkan pembicaraan. Begitupun ketika ia bertanya kepada nenek dari pihak ibunya, Mbah Marni pasti menangis dan tidak mau bercerita apa-apa. Ia merasa ada sesuatu rahasia besar yang sengaja ditutupinya. Ketika ia sedang termenung di dalam kamarnya, Pak Yudhistira datang menemuinya. Ia datang sebagai sosok seorang ayah yang sangat lembut. Ia bertanya dengan pelan kepada anaknya, apakah masih penasaran dengan makam yang selalu didatanginya setiap pulang kampung? Ia mengangguk pelan sambil memprotes bahwa tidak ada yang peduli padanya. Sudah sekian lamanya mencari tahu, namun tidak ada satupun yang mau bercerita. Pak Yudhistira berkata bahwa mungkin memang sudah saatnya putrinya itu mengetahui rahasia besar di balik makam yang berumur 20 tahun. Rahika hanya terdiam ketika ayahnya memberikan sebuah buku tebal yang sudah sangat usang. Pak Yudhistira berkata bahwa buku itu dibuatnya 20 tahun yang lalu. Sengaja dibuat sebagai catatan hidup seorang Rahika Nanda Pratiwi yang kini jasadnya telah terkubur di makam itu. Ketika Rahika bertanya tentang nama yang sama dengan dirinya, Pak Yudhistira berkata setelah membaca buku itu dan memahami isinya, pasti akan mengerti kenapa dirinya memberikan nama kepada putrinya sama dengan nama yang tertulis di batu nisan. Rahika tidak memprotes lagi. Ia sudah tidak sabar ingin segera mengetahui misteri di balik makam yang berada di Lembah Sunyi. Ketika dalam sendiri, berteman sunyi dan semilir angin malam yang dingin, Rahika membuka buku tebal yang berjudul Bidadari Lembah Sunyi. Di halaman pertama terlihat sebuah gambar wanita yang sangat cantik, sementara di bawah foto itu tertulis Rahika Nanda Pratiwi. Ia menjadi yakin bila gambar itu wajah Rahika Nanda Pratiwi yang orangnya sudah meninggal dan dikuburkan di pemakaman umum di Lembah Sunyi. Akhirnya sedikit demi sedikit Rahika menguak misteri yang selama ini merundung pikirannya karena rasa penasaran yang begitu dalam. 25 tahun yang lalu, jauh dari desa kelahiran Yudhistira, tepatnya di sebuah pedukuhan kecil yang berada di kaki Bukit Lor, tinggal dan menetap di pedukuhan itu beberapa keluarga yang memang masih kuno dan jauh dari peradaban modern. Dari sekian banyaknya manusia yang menghuni pedukuhan kecil yang terkenal dengan nama Lembah Sunyi itu, hanya ada satu orang yang masih belia yang berusaha sekuat mungkin untuk merubah pola hidup masyarakat. Dialah Rahika Nanda Pratiwi.
Sebuah nama keren pada masa itu terlahir dari sebuah dukuh kecil yang penuh dengan misteri. Kebetulan bapaknya Rahika seorang pedagang yang selalu keluar dukuh untuk menjual dagangannya ke desa, sehingga ia bergaul dengan orang-orang desa yang sudah semakin maju. Terkadang ia menginap di desa itu di rumah temannya jika ada keperluan yang harus dibelinya di kota. Jarak dukuh sawah ke desa Panjer lumayan jauh, dan waktu itu belum ada jalannya, yang ada hanyalah jalan setapak melintasi hutan belantara sebelum akhirnya bertemu dengan kawasan tanah perhutani yang ditanami pinus. Itulah yang dijalani Rahika setiap harinya demi bisa sekolah. Ialah satu-satunya anak dari dukuh sawah yang bersekolah. Setiap pagi sekali ia berangkat bersama dengan bapaknya yang membawa barang dagangan dari dukuh sawah ke pasar desa Panjer. Pak Martono, bapak Rahika, lama-lama merasa kasihan terhadap putrinya yang setiap hari harus berangkat dan pulang sekolah dengan jarak yang sangat melelahkan. Akhirnya ia menitipkan putrinya di salah satu warga di desa Panjer. Dari situlah Rahika bisa mengenali warga desa dan menjadi akrab. Dengan tinggal di desa dan tidak memikirkan berangkat pulang dengan jarak yang jauh, ia menjadi semakin semangat belajar dan menjadi anak yang pintar di sekolah. Setelah lulus SD, ia memilih melanjutkan ke MTS yang berada di desa Panjer juga. Ia sudah tumbuh menjadi remaja dan semakin dewasa. Setiap hari Sabtu, ia pulang ke dukuh sawah. Rahika menjadi tulang punggung keluarga dan memutuskan tidak lanjut ke SMA semenjak bapaknya meninggal dunia. Kabar duka diterima ketika ia baru saja lulus ujian. Padahal ia sudah bertekad untuk lanjut sekolah ke kota. Kini ia kembali ke dukuh sawah tinggal bersama dengan ibu dan kedua adiknya yang masih kecil. Ia berusaha membangun dukuh sawah mulai dari hal terkecil. Setiap malam ia mengajak anak-anak kecil ke langgar untuk belajar ngaji. Sebuah langgar kecil yang sudah sangat tua yang berada tidak jauh dari rumahnya. Siangnya ia mengajak anak-anak kecil belajar menulis dan membaca, terkadang di rumahnya, terkadang juga di sawah. Anak-anak kecil di dukuh itu menjadi senang walaupun sebagian besar ditentang oleh orang tuanya, bahkan dengan terang-terangan dilarang. Hari ini ia pergi ke sawah karena memang musim tunggu padi. Sejak pagi ia sudah berada di sawah. Menjelang sore ia keliling ke pinggiran sawahnya yang berada tepat di atas sungai besar. Ia tersentak kaget ketika tanpa sengaja melihat beberapa pemuda yang tidak dikenalinya sedang mandi di sungai itu. Sialnya, para pemuda itu melihatnya. Rahika langsung kembali ke gubuk dan berharap para pemuda itu tidak datang mengganggunya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Oke, sampai di sini dulu ya guys. Lanjut lagi ke part selanjutnya. Sampai jumpa.